Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saudara, kita bersyukur atas rahmat Tuhan yang besar, di mana Ia masih memberikan kita kesempatan untuk kita melanjutkan kehidupan kita pada hari ini. Saudara, mari sebelum kita akan mengawali hari kita atau akan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk kita merenungkan firman-Nya. Sebab firman Tuhan adalah pelita dan terang dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas pertolongan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, saat ini sebelum kami akan memulai hari kami atau akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini, kami rindu Tuhan, hidup kami terus dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah, Tuhan bersamalah dengan kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan menolong kami untuk mengerti dan mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu itu di dalam keseharian kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan perenungan kita yang terambil dari kitab Amsal. Kini kita tiba pada Amsal yang ke-28, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-28. Namun saya tidak akan membacakan ke semua ayatnya, melainkan saya ingin mengajak saudara memperhatikan ayat yang ke-18 saja. Demikian firman Tuhan. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan secara keseluruhan dari ayat 15 sampai dengan ayat 28 di pasal yang ke-28 ini, saudara, maka kita akan menemukan bagian ini oleh penulis Amsal. Saudara, ia hendak membandingkan kehidupan antara orang fasik dengan orang benar. Betapa saudara, orang yang terus-menerus berbuat fasik itu akan senantiasa dilanda ketakutan. Mereka siap-siap, seakan-akan siap-siap harus berlari, walaupun tidak ada yang mengejarnya. Meskipun mereka berpura-pura tenang, menjalani hidup dengan tenang, tetapi dalam hati mereka masih menyimpan ketakutan-ketakutan. Dan ketakutan-ketakutan itu menghantui kemanapun mereka pergi. Sehingga saudara, meskipun tidak ada bahaya yang menimpa, yang mengancam, mereka selalu dirundung oleh rasa takut, ketidaktenangan dalam hati mereka. Sebaliknya saudara, alangkah tentramnya, alangkah sejahteranya orang-orang yang senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati yang murni, hidup dengan jujur, dengan benar, bebas dari pelanggaran. Sehingga saudara, kita bisa melihat mereka yang hidup dengan kebenaran, dengan hati yang murni, dengan kejujuran itu. Saudara, mereka akan menikmati keamanan, ketenangan, tidak ada rasa takut yang menghantui. Bahkan mereka akan melihat bagaimana kasih Tuhan pun juga selalu menemani mereka, menjaga langkah hidup mereka. Dan saudara, dalam ayat yang ke-18 yang tadi kita baca, itu nampak dengan jelas sekali saudara. Penulis Amsal membandingkan antara orang yang jujur dengan orang yang tidak jujur. Orang yang jujur selalu merasa aman dan selalu aman. Orang yang berbuat jujur saudara, hidupnya itu tertuju pada kemuliaan Allah dan kebaikan sesamanya. Itulah yang menjaga hidupnya, itulah yang membuat hidupnya saudara selalu ada di dalam rasa aman, jauh dari ketakutan. Meskipun saudara, tidak selalu hidup orang jujur itu berlangsung dengan lancar, berlangsung dengan baik-baik saja. Nah, meskipun mereka saudara bisa mengalami hal-hal atau pergumulan yang tidak menyenangkan, tetap saja saudara hidup mereka ada di dalam keamanan. Hidup mereka tetap ada di dalam sejahtera.
Sebab sekali lagi kita melihat mata Tuhan tidak akan luput, atau mata Tuhan tidak akan menjauh daripada orang-orang yang jujur, sebab mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan peduli dalam hidup mereka, dan pasti Tuhan akan menjaga langkah hidup mereka. Sebaliknya, orang-orang yang tidak jujur atau berlaku palsu, tidak jujur, sudah tidak pernah merasa aman. Seperti yang dikatakan oleh penulis Amsal ini, siapa berliku-liku jalannya, ia yang ingin mengamankan dirinya dengan perbuatan-perbuatan curang, dengan menipu atau berkhianat, atau dengan menumpuk harta benda yang diperoleh dengan cara curang, ia akan jatuh. Bahkan ia akan langsung jatuh ke dalam lubang, bukan secara perlahan-lahan. Nah, saudara, penulis Amsal mengingatkan kita, hati-hati ketika kita menjalani hidup ini dengan tidak jujur atau dengan hati yang tidak murni. Sebab satu waktu kita pasti, atau orang tersebut pasti akan terperosok di dalam lubang yang ia gali sendiri. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini sekali lagi mengingatkan kita. Kita patut bersyukur Tuhan boleh mengingatkan kita untuk kita boleh senantiasa berjaga-jaga, waspada di dalam menjalani hidup ini. Saudara, jatuh bangunnya seseorang tergantung pada dirinya sendiri. Pilihan hidup apa yang ia ambil? Apakah ia mau hidup jujur, hidup benar, hidup takut akan Allah, atau jangan-jangan ia memilih untuk hidup di dalam kefasikan, ketidakjujuran? Oleh karena itu, saudara, mari jadikan firman Tuhan ini sebagai pengingat dalam hidup kita, untuk kita boleh senantiasa waspada, menjaga diri kita, dan kita bertekad untuk menjalani hidup ini dengan rasa takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang jujur di hadapan Tuhan. Meskipun kita tahu itu tidak mudah, ada banyak tantangan, godaan, tapi biarlah firman Tuhan ini terus mengingatkan kita. Kita terus mohon kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku, jaga langkah hidupku, pimpin aku Tuhan. Saudara, biarlah hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk peringatan firman-Mu. Bersyukur untuk nasihat yang Tuhan berikan, yang boleh mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami menjalani hidup ini. Mampukan kami Tuhan berjalan di dalam terang-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh berlaku benar di hadapan Tuhan. Mampukan Tuhan di tengah segala keterbatasan kelemahan kami. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.